Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, apabila Nabi SAW sholat, beliau merenggangkan kedua tangannya dari tubuhnya ketika sujud sehingga kelihatan putih ketiaknya. Ya, sudah dicontohkan oleh Ustaz Joy Abdullah. Itu kalau sendiri, sholat sendiri, kita membuka sikut kita sehingga ketiak terlihat dari belakang. Nabi ketika imam pastinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab Salat hadis 227. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat dari Anas bin Malik bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah SAW makan hidangan yang sengaja dibuatnya untuk beliau. Sesudah makan, Rasulullah SAW bersabda, "Aku ingin sholat bersama-sama dengan Anda," kata Anas. Lalu aku berdiri ke sebuah tikar yang sudah hitam milik kami yang sudah lama dipakai. Tikar itu kuperciki air. Setelah itu maka berdirilah Rasulullah SAW dan saya dengan seorang anak yatim, Jumairah, berbaris di belakang Rasulullah SAW dan wanita berdiri di belakang kami. Rasulullah SAW sholat bersama kami 2 rakaat dan sesudah itu beliau pergi. Ini menunjukkan posisi saf perempuan di belakang laki-laki. Nanti ada keterangan di hadis yang lain bahwa di belakang sebelah kiri seperti itu posisi perempuan, sedangkan laki-laki di belakangnya berdua seperti biasa berbaris dalam satu saf. Kemudian itulah dia. Lanjut hadis 228. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kedua kakiku di tempat kiblatnya. Ketika dia sujud, dicubitnya aku, lalu kutarik kakiku, dan apabila dia berdiri, kulunjurkan kakiku kembali." Berkata Aisyah menambahkan, ketika itu tak ada lampu dalam rumah. Ya, tidak bisa melihat, tidak kelihatan, dan kaki itu dicubit, disentuh oleh Nabi untuk ditarik karena di situ tempat sujud Nabi. Seperti itu, di sini kita lihat bahwa tidak ada batalnya sholat setelah mencubit kaki Aisyah dan Aisyah bisa berada di hadapan sebelah kiblat Rasulullah, tidak mengganggu keusuhan sholat ataupun aturan sholat, rukun-rukun sholat. Hadis 229. Riwayat dari Urwah, pada suatu ketika Nabi SAW sholat, sedangkan Aisyah tidur melintang antara Nabi dan kiblat di tempat tidur mereka berdua. Ya. Bisa saja ini artinya bahwa seorang atau istri kita, seorang yang sedang tidur, seorang sedang duduk, bisa menjadi sutra, pembatas antara orang yang bisa berlalu setelah tubuh Aisyah, maksudnya setelah ada sutra pembatas tadi, seperti itu. Dan tidak apa-apa Aisyah tidur melintang antara Nabi dan kiblat di tempat tidur mereka berdua. Itulah dia. Hadis 230 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, kami sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Seseorang di antara kami meletakkan ujung kain yang dipakainya di tempat sujud karena sangat panas di tempat sujud. Ya, boleh untuk membatasi kita dengan bumi di mana ada panas. Di hadis yang sebelumnya diterangkan bahwa boleh beralaskan tikar ataupun kain yang disebut sajadah. Boleh menggunakan sajadah sebagai landasan sholat. Hadis 231 dari Abu Muslamah Sa'id bin Yazid Al-Azidi, katanya, saya bertanya kepada Anas bin Malik, adakah Nabi SAW sholat di atas kedua terompahnya? Jawab Anas, ada. Jadi sholat kita boleh menggunakan
terompah, sandal, ya di yang lain sepatu, akan tapi mata kaki terbuka. Seperti itu boleh digunakan sepatu tersebut. Dan sebelum memakai sepatu, kita wudukan kaki kita bagian dari wudu. Seperti itu. Hadis 232 dari Hamam bin Haris, katanya, saya melihat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu buang air kecil, kemudian dia berwudu, menyapu kedua sepatunya, lalu dia berdiri dan sholat. Maka ditanyakan orang kepadanya tentang perbuatannya itu. Jawabnya, saya melihat Nabi SAW melakukan seperti itu. Ya, artinya sepatu atau terompah kita boleh diwudukan, diusap dengan air seperti itu. Dan di hadis yang sebelumnya atau yang lainnya, bahwa ketika kita memakai sepatu atau terompah itu dalam keadaan telah berwudu, kemudian kencing, kemudian masih tetap menggunakan terompah itu untuk diwudukan. Hadis 233 dari Mughirah bin Syu'bah, katanya, saya pernah menolong Nabi SAW menuangkan air untuk beliau wudu. Beliau menyapu sepatunya dan sholat dengan memakai sepatu itu, menguatkan hadis sebelumnya. Hadis 234, cerita dari Huzaifah bahwa dia pernah melihat seseorang sholat tanpa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Setelah orang itu selesai sholat, Huzaifah menegurnya, Anda bukan sholat. Perawi hadis ini menambahkan, saya kira Huzaifah bahkan berkata, seandainya Anda meninggal, tentunya Anda meninggal tidak atas sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan dari penerjemah catatan kaki tamanimah, tamanina dalam sholat adalah sesuai dengan peraturan Nabi SAW. Sholat tanpa tamanina adalah sholat yang tidak sesuai dengan peraturan Nabi. Maka jika orang mati, ia mati tidak atas peraturan Nabi. Ya. Tamanina itu cuma minah, artinya hitungan kalau menurut Adi Hidayat 1 atau 2 detik, 1, 2 bangkit, seperti itu. Jangan seperti ayam dari sebelumnya mencatat. Tidak begitu. Sempurnakan dengan tumanina, sujud dan ruku kita. Hadis 235 dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, apabila Nabi SAW sholat, beliau merenggangkan kedua tangannya dari tubuhnya ketika sujud, sehingga kelihatan putih ketiaknya. Ya, sudah contohkan oleh Ustaz Juwaidatullah. Itu kalau sholat sendiri, kita membuka sikut kita sehingga ketiak terlihat dari belakang. Nabi ketika imam pastinya sendiri. Kalau kita sudah berada dalam saf, tentu kita mencukupi dengan secukupnya bahwa kita akan rapat dengan sebelah kanan kiri kita. Tidak dikembangkan seperti itu. Hadis 236 dari Anas bin Malik, katanya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat seperti kita, menghadap ke kiblat seperti kita, dan memakan binatang sembelihan kita, maka dia adalah orang muslim yang berada di bawah perlindungan Allah dan Rasulnya. Karena itu janganlah Anda mengkhianati Allah perihal perlindungannya itu. Ada catatan kaki dari penerjemah, orang-orang yang berada dalam jaminan Allah tidak boleh diganggu kehormatannya, hartanya, dan jiwanya. Ya. Tidak boleh diganggu, diefek atau diancam-ancam, tidak boleh. Hadis 237 dari Umar bin Dinar, katanya, kami bertanya kepada Ibnu Umar perihal seorang laki-laki yang tawaf umroh, padahal dia belum sa'i antara Safa dan Marwah. Bolehkah dia mencampuri istrinya? Jawabnya, Nabi SAW datang lalu tawaf 7 kali, kemudian beliau sholat di belakang makam 2 rakaat, dan sesudah itu beliau sa'i antara Safa dan Marwah.
Sesungguhnya Rasulullah adalah ikutan yang paling baik untukmu. Ya, ya di sini tidak mengiyakan bahwa boleh menyetubuhi istrinya sebelum tawaf atau sebelum sa'i. Kalau sebelum sa'i itu diakhiri dengan apa namanya itu? Kalau bercukur apa namanya Pak? Itu tahalul, ya. Boleh tahalul, setelah tahalul kita boleh buka baju ihram dan boleh bersetubuh dengan istri. Di sini tidak dijelaskan bahwa Nabi membolehkan itu. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar, kita lakukan dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.